Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nur Azizah dari kelas HKI 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas dan sumber peradilan agama. Asas dalam peradilan agama Islam. Yang pertama, asas personalitas keislaman. Pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah orang-orang tertentu, yaitu orang yang beragama Islam. Bagi orang yang beragama selain agama Islam tidak dapat berperkara di peradilan agama, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1. Selanjutnya ialah asas pemeriksaan dalam 2 tingkat. Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat kedua atau banding. Sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama ada pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1. Yang ketiga ialah asas kewenangan mengadili perkara tertentu. Kewenangan mengadili di lingkungan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara tidak bersifat umum, meliputi semua bidang hukum perdata. Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum perdata tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2. Mengenai perkara perdata tertentu yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 yang dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan juga wakaf dan sedekah. Yang keempat ialah asas kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik. Apabila suatu perkara yang diajukan ke lingkungan peradilan agama masih terdapat sengketa hak milik, peradilan agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Sepanjang perkara tersebut masih terdapat sengketa hak milik, menjadi kewenangan peradilan umum. Yang kelima, asas kewajiban memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan di lingkungan pengadilan agama harus diperiksa dan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan alasan yang tidak ada dasar hukum yang mengatur, belum mengatur atau kurang jelas dalam mengatur. Hal ini dirumuskan dalam pasal 56 ayat 1 yang menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Yang keenam, asas hakim bersifat menunggu. Inisiatif dalam mengajukan perkara di persidangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan. Hakim hanya menunggu. Jika ada tuntutan hak diajukan ke pengadilan baru bisa diperiksa dan diputus. Seandainya seseorang hakim mengetahui pelanggaran atau suatu hak seseorang yang dilakukan oleh orang lain, tetapi orang yang telah dilanggar haknya tidak mengajukan tuntutan ke pengadilan, maka hakim tidak dapat melakukan apa-apa terhadap perkara tersebut. Asas ini dirumuskan dalam pasal 55. Yang ketujuh ialah asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak dirumuskan dalam pasal 58 ayat 1 yang bunyi pasal ini persis sama dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Asas persamaan hak berarti setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan di lingkungan peradilan agama mempunyai hak yang sama dan kedudukan yang sama pula untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan ialah asas putusan pengadilan harus memuat pertimbangan. Setiap putusan pengadilan terhadap suatu perkara yang diperiksa harus disertai dengan pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan yang cukup dan matang berarti putusan harus disertai dengan alasan-alasan, dasar-dasar hukum, dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan serta sistematika argumentasi dan kesimpulan yang jelas dan mudah dimengerti oleh yang membacanya. Asas tersebut diatur dalam pasal 62 ayat 1 dan juga pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
Yang kesembilan ialah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 52 ayat 3 mengatur tentang peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 Ayat 2. Yang ke-10 ialah asas pemberian bantuan. Rumusan Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Materi selanjutnya ialah sumber hukum peradilan agama. Sumber hukum dalam peradilan agama ada dua. Yang pertama, hukum material peradilan agama. Menurut Rayhan Ar-Rasyid, peradilan agama merupakan peradilan Islam di Indonesia. Hal tersebut didasari atas jenis-jenis perkara yang ditangani oleh peradilan agama dan diatur dalam ketentuan agama Islam. Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam yang dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Semuanya ini sejalan dengan hukum Islam. Sumber hukum material dan hukum material pengadilan agama adalah bersumber dari hukum Islam. Yang kedua ialah hukum formil peradilan agama. Sumber hukum formal di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di pengadilan adalah tegaknya hukum material. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum material tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum acara atau formil. Hukum acara sebetulnya mengabdi kepada hukum material. Kedudukan hukum acara pada dasarnya juga mengutamakan kebenaran formal, namun tidak berarti hukum acara mengesampingkan kebenaran material. Dalam hukum acara, peradilan Islam atas dasar hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa Allah memerintahkan untuk menyelesaikan perkara menurut zahirnya. Kata zahir bukanlah berarti kebenaran formal menurut istilah hukum acara perdata umum. Akan tetapi, maksudnya adalah kebenaran hakikat secara formal atau kebenaran material menurut kemampuan manusia. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.